So far kan gini, kalau kita di negara tetangga aja bisa mendapatkan respon yang positif banget, mudah-mudahan di kampung sendiri ini bisa dapat respon yang lebih positif lagi. Rasanya dengan konser ini deg-degan sih ya sebenarnya. Kemarin kan makanya aku udah bikin di Singapura dan di Malaysia, responnya baik sekali. Aku pengen bikin di Jakarta lebih spesial, lebih wow lagi, makanya Blossom juga kerjasama sama Sirkus Concerto yang ini baru aku belum pernah lakukan, dan aku yakin juga banyak sekali orang pasti belum kepikiran ya akan jadi apa gitu. Jadi deg-degan, nervous, merasa ter-challenge, dan merasa buat aku kan setiap kali ada challenge datang itu berarti kesempatan aku untuk bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Jadi ya I accept this challenge untuk bisa menyajikan sesuatu yang lebih wow lagi yang orang belum pernah lihat dari penampilannya si BCL ini sebelumnya. Nah kan kita ketinggian, gimana mungkin menaklukkan itu? Itu dia, aku juga nggak tahu sih gimana naklukinnya, tapi aku percaya kalau kita punya keinginan sesuatu yang baik, niat yang baik, insya Allah ada jalannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan jantung aku tenang ya hari itu ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba harus ada di ketinggian tertentu gitu. Tapi hidup cuma sekali, kalau kita nggak coba lakuin sesuatu yang kita takut, kayaknya nggak seru ya hidupnya ya, kayak nggak ada sebuah tantangan baru, kayaknya jadi biasa-biasa aja. Jadi aku pengen dengan kemampuan semaksimal yang aku bisa untuk sekarang ini ya gimana caranya ngembangin diri aku. Ada cerita mungkin kenapa takut ketinggian gitu? Aku juga nggak tahu sih kalau kenapa aku takut ketinggian, tapi yang pasti kayak detak jantung tuh berubah kalau misalnya ada di ketinggian tertentu, terus susah nafas gitu, jadi anxiety gitu. Dan itu memang dari kecil. Tapi memang udah sempet beberapa kali ada beberapa show yang mengharuskan aku ada di ketinggian mungkin di atas 3 meter, 5 meter gitu. Ya itu kayak mau pingsan tapi bisa dijalanin sih. Jadi yang ini ya aku yakin harusnya lebih tinggi dari itu sih kalau namanya sulap lagi atraksi sirkus ya. Tapi ya insya Allah doain ya teman-teman. Aku punya cukup nyali. Untuk usia mungkin ada olahraga atau apa? Iya, makanya aku sekarang kan mencoba udah 2 bulan belakangan ini, karena kemarin aku habis syuting film gitu, jadi makannya harus lebih benar untuk menjaga stamina dan penampilan badannya juga untuk film kemarin. Jadi aku lanjutin lagi karena mau siapin buat Sirkus Concerto. Tentunya ya kita untuk nyanyi lagu sebanyak itu aja kan udah harus digeber lagi nih badannya, latihannya, apalagi sekarang dengan adanya atraksi dan si sirkus ini sendiri, jadi pasti lebih challenging. Jadi ya makanya dari makan harus lebih dipikirin, lebih diatur, olahraga harus lebih rutin supaya fisik, dan apalagi show-nya 2 kali sehari itu kan membutuhkan fisik dan stamina yang stabil gitu ya pada saat hari itu. Jadi ya aku masih punya waktu sebulan lebih untuk menguatkan lagi badan aku, dan mental ya. Tapi olahraga seperti apa sih kamu? Apa ada goal sendiri mungkin mau nurunin atau gimana? Kalau nurunin sih enggak, cuma buat supaya endurance-nya aja, supaya kuat aja nafas segala macam. Biasanya kan berenang, kalau dulu aku lari, tapi kalau sekarang kayaknya di umur 40 tahun ini aku nggak bisa terlalu lari lama, jadi aku mungkin sepedahan, itu buat nafas dan endurance badan. Renang juga supaya, apalagi sambil nari ya, aku juga bukan cuma atraksi doang kan, harus sambil nari juga karena dengan dancer dan segala macam. Jadi emang ya kalau perempuan biasanya lebih kuat ya kalau misalnya gitu-gitu. Jadi ya paling itu aja sih, lari, sepedahan, renang, sama pilates. Tapi ada yang dirasa nggak sih di usia 40 ini kamu yang Ada dong, mudah lelah ya. Kalau begadang terus recovery-nya seminggu gitu baru begitu. jompo ya gitu ya? Jompo nggak bisa bohong. Kalau misalnya tampilan luar mungkin masih bisa ya kita memudahkan diri, tapi dalamnya saudara-saudara jompo. Jadi ya doakan loh. Maksudnya kita kan menua bukan berarti kita fisiknya harus menurun gitu. Jadi aku mau tetap challenge diri aku untuk bisa tetap semangat, tetap bisa berkegiatan dengan kegiatan yang lumayan challenging seperti ini, untuk supaya diri aku juga terpacu, nggak ke bawah jadi kayak jadi tua gitu. Jadi ke bawahnya muda terus. Ini bakal jadi konser Terekstrim buat diri aku ya mungkin ya. So far. Kalau ter itu dari apa yang udah dijalanin selama ini, tentunya ini akan menjadi menjadi yang paling berat ya, karena akan bukan cuma elemen nyanyi,
19 lagu gitu, tapi bukan cuma sambil nari, tapi ada atraksi juga. Terus namanya sirkus, illusion apa segala macam itu kan butuh ketepatan ya. Kalau misalnya kita salah-salah nggak dapet jadinya, nggak terjadi gitu. Jadi ya buat aku ini salah satu yang paling challenging lah mungkin aku bilang ya. Tapi selama ini dari kecil pernah lagi di konser dari kecil Kalau nonton konser musik penyanyi terus ada sirkusnya belum pernah sih. Tapi kalau aku kayaknya nonton sirkus secara langsung juga belum pernah deh. Cuma kayak di film-film aja. Jadi kalau langsungnya belum. Tapi mungkin pernah dalam beberapa acara show gitu, misalnya ada dancer yang nari di atas gitu, mungkin udah pernah aku sebagai penyanyinya. Tapi kalau untuk akunya sendiri menjadi bagian dari si atraksi-atraksi ini ya belum pernah. Oke, seberapa perfeksionis kah untuk di konser itu sendiri, melihat kemarin 2 konser cukup sukses ya? Ya aku so far kan gini, kalau kita di negara tetangga aja bisa mendapatkan respon yang positif banget, mudah-mudahan di kampung sendiri ini bisa dapat respon yang lebih positif lagi, apalagi aku menyajikan yang spesial gitu. Maksudnya ini ada atraksinya juga, ada sirkus konserto juga di sini, bukan hanya sekedar storytelling mengenai perjalanan hidupnya si BCL ini sendiri, tapi kita warnai dengan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi aku mudah-mudahan sih ini sesuatu yang menarik ya. Buat ditonton, buat didengar gitu, buat diceritakan nanti esok harinya gitu. Jadi ya ekspektasi aku ya, intinya dari aku berusaha memberikan yang terbaik, special buat Indonesia gitu ya, yang terbaik. Aku harap ini bisa dapat respon lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya di Singapura dan di Malaysia. Untuk menjaga kita mau terima nih Kak. Pita suara. Mungkin interviewnya di jangan 30 menit kali ya. Biasa kan kita penyanyi ya, ada trik-triknya lah, kita ada vocalizing, kita makan yang bener, nggak minum air yang dingin gitu, yang hal-hal simple, terus olahraga, tidur cukup. Kakak mau ini nggak sih coba hal baru, mungkin ngajak Noah terjun langsung, Noah anaknya ke BCL gitu. Nih kan bingung kan kalau nanya Noah kan gue suka bingung ya, Noah yang mana nih? Tadi nanya Noah mana nih? Noah mana yang ditanya? Kemarin di KL kan Noah ada ya, nge-rap gitu, tapi aku nggak tahu karena namanya anak itu kan juga punya keputusan, keinginan dan kemauan sendiri. Jadi ya we'll see nanti kira-kira gimana. Kalau untuk terjun dia ke dalam bidang seni, dia sih kalau bakat sih udah jelas ada, minat udah jelas ada. Tapi kan sibuk sekolah ya, lagi SMP gitu, kayaknya akademis dia lagi mau mengutamakan, terus dia sekolah olahraga juga. Jadi kalau misalnya dia mau, aku akan memfasilitasi sekali sih dia gitu. Misalnya dia mau rekaman, mau bikin lagu, mau apa, aku akan support sekali. Tapi apapun pilihannya dia ya aku ikutin aja. Sekarang masih muda, masih ganti-ganti. Ntar seminggu mau ini, minggu depan mau ini gitu. Tapi aku akan amat sangat support, dan aku tahu dia punya minat dan punya bakat. Jadi kayak bestie ya sama Noah yang mana nih? Noah Ariel maksudnya. Oke kan bingung kan dari tadi. Aku kenapa konser sama Noah terus? Ya, terus Enggak terus lah. Waktu di Singapura sama Ariel ada di konser aku. Kalau misalnya di KL, Arielnya nggak bisa datang. Kalau yang ini kebetulan aja, ya mungkin karena kita temenan, sahabatan. Kebetulan kita punya lagu bareng juga, nggak cuma satu gitu. Tapi kan ini beda hari. Kakak mungkin seperti apa sih sama Noah sendiri? Noah Kayak mana? bestie, kayak Noah anak bestie kayak bestie gitu, menjadi anak kayak bestie. Emang treatment apa? Iya, emang anak pengennya gitu? temenan, tapi kita punya batasan-batasan di mana dia juga harus punya respect sama orang tuanya, aku juga harus punya respect sama anakku. Kalau dia ini adalah manusia yang punya keinginan sendiri, pemikiran sendiri, tapi aku pengen segalanya terbuka, bagaimana perasaan aku, karena kita kan udah melewati badai ya. Jadi kejujuran untuk bagaimana apa yang kita rasakan on a daily basis, sehari-harinya tuh aku pengen bisa terbuka. Kalau aku sedih aku bilang sedih, kalau Noah sedih aku pengen dia bisa ngomong sedih juga sama aku, kalau happy bisa sama-sama juga. Kamu tadi di closing sempat bilang udah move on segala macam, itu gimana? Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa bahagia. Kak, ada anak gimana? Anak udah ABG sekarang. Sobiin aja ya nggak sih? Dibikin teman aja. Oke, udah. Ini nanti suara gue abis, guys. Anak udah ABG seperti apa mungkin? Lebih protek atau gimana nggak sih, atau ngebebasin suka Ngebahas tentang atau konser gimana? aja, Curhatan aja kali ya.
Terima kasih, terima kasih. Cinta lepas ya, Cinta lepas. Cinta lepas, Cinta. Cinta lepas, lepas.